Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1971, Pabrik Rumor. Rain terbangun karena suara trompet perang yang keras. Membuka matanya ke kegelapan yang pekat. Dia mendesah dan menarik sepotong kain dari wajahnya. Kain itu tidak lebih dari salah satu kemejanya yang digulung menyerupai penutup mata, yang dia gunakan untuk menghalangi cahaya. Hampir setiap prajurit di Godgrave terpaksa mencari kegelapan dengan satu atau lain cara. Cahaya langit yang mematikan itu menindas sekaligus menjadi sumber ketakutan yang terus-menerus, tetapi yang terpenting, itu melelahkan. Langit cerah hampir dimanapun seseorang pergi, yang membuat tidur menjadi sulit. Jadi, mereka telah mempelajari cara untuk mengatasi ketiadaan kegelapan dan malam yang menyebalkan. Cara Rain memang primitif, tetapi tetap membuatnya tidur dengan tenang. Itulah sebabnya dia sangat tidak senang karena dibangunkan sepagi ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya, dia pasti akan buru-buru memanggil memori pertempurannya. Tetapi sekarang setelah Ratu bersama mereka, perkemahan pasukan Song menjadi jauh lebih aman. Sangat tidak mungkin ada bahaya yang mengancam, jadi Rain tidak terburu-buru. Sambil menguap, dia menggeliat, lalu memanggil kain kafan dalang dan keluar dari tendanya begitu kain abu-abu lembut menutupi kulit pucatnya. Gelombang panas menyerangnya di luar, dan Rain melihat bahwa perkemahan itu mendidih karena aktivitas aneh. Para prajurit bergegas, para budak yang mengerikan di pelana, dan para peziarah bergerak tanpa suara di antara tenda-tenda. Jauh di kejauhan, gerbang utama kamp terbuka perlahan. Rain mengamati keributan itu dengan serius. "Selamat pagi." Saat berbalik, dia melihat Tamar berdiri dengan tangan terlipat beberapa langkah darinya. Di sampingnya, Ray dan Fleur sedang menyalakan api untuk menyiapkan makanan. Rain mengangkat sebelah alisnya. "Apakah ini pagi?" Legasi muda mengangkat bahu. "Mungkin saja." "Apakah itu penting?" Rain tak kuasa menahan diri untuk menguap lagi dan menggelengkan kepalanya. Sambil berjalan ke arah perapian, dia bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Ray, yang tengah mencoba menyalakan kayu bakar dengan batu api biasa, menatapnya dengan heran. "Kamu belum mendengarnya?" Rain menatapnya sejenak, lalu mengambil batu api dari tangannya dan menyalakan kayu bakar pada percobaan pertama. "Bagaimana saya bisa mendengar sesuatu saat tertidur? Semuanya baik-baik saja kemarin." Sudut mulut Tamar sedikit terangkat. Ia duduk di dekat api unggun dan memanggil memori penyimpanan spasial, yang telah menjadi sumber kecemburuan tak berujung bagi Rain sejak gadis legasi menerimanya dari Saint of Sorrow. Mengambil perbekalan mereka dan sekaleng kopi bubuk, barang mewah lainnya, Tamar menyerahkannya kepada Fleur dan berkata, "Berita itu sampai ke perkemahan beberapa jam yang lalu, terjadi bentrokan lagi dengan pasukan Sword Domain. Selamat, kau tidur selama pertempuran manusia kedua dalam perang ini." Rain membeku sesaat, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Suasana hatinya langsung hancur. Dia mendesah, "Oh iya, apakah itu di penyeberangan ke Bresbone Ridge? Di sanalah medan pertempuran utama pertama Perang Alam akan berada, dan di sanalah Legiun ke-7 akan berbaris dalam beberapa hari." Tamar perlahan menggelengkan kepalanya, ekspresinya berubah agak gelap. "Tidak, kejadiannya di dekat persimpangan dari Right Arm ke dataran tulang selangkah, di belakang kami. Sebuah karavan pasokan diserang oleh penguasa bayangan." "Nah, itu berita yang meresahkan." Rain melirik bayangannya sendiri, bertanya-tanya bagaimana perasaan gurunya tentang seseorang yang memiliki wewenang serupa yang melancarkan serangan terhadap pasukan Song.
Ada banyak pembicaraan tentang penguasa bayangan di perkemahan akhir-akhir ini, menggambarkannya sebagai semacam monster. Yah, itu bukan hal yang tidak perlu, bagaimanapun juga, dia pernah berselisih dengan Putri Revel dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Tidak seorang pun akan terkejut jika seseorang seperti Changing Star atau Morgan of Valor melakukan hal yang sama. Tetapi bagi seorang Saint yang sama sekali tidak dikenal untuk membuktikan dirinya mampu menghadapi putri pertama dalam pertempuran adalah sebuah hal yang mengejutkan. Ditambah dengan reputasi yang menyeramkan dan sifat misterius dari Lord of Shadows, rumor liar tentangnya pasti akan menyebar. Situasinya diperparah oleh fakta bahwa sangat sedikit orang di kubu Song yang pernah melihatnya, tidak seperti anggota kelompoknya. Rain tiba-tiba terasa mencekam, bagaimana bisa penguasa bayangan dan pasukannya berhasil mencapai bagian belakang kita tanpa diketahui? Rai menggigil. Itulah masalahnya, tidak ada pasukan. Orang gila itu menyerang kafilah itu sendirian. Pemuda itu tampak terjebak di antara rasa takut dan kagum. Dan itu juga bukan serangan pelecehan. Dia benar-benar menghancurkan seluruh rombongan. Sendirian, Rain membeku. Dia telah melihat karavan perbekalan ini memasuki kamp. Mereka bukanlah target yang mudah, jauh dari itu, sebenarnya. Masing-masing dijaga oleh ratusan prajurit yang bangkit, beberapa kelompok master, puluhan budak yang kuat, banyak dari mereka dari pangkat rusak, dan sekarang dikawal oleh para peziarah ratu. Satu orang suci menghancurkan mereka semua? Bagaimana itu mungkin? Bukankah rumor tentang sang penguasa bayangan tidak dibesar-besarkan seperti yang dipikirkannya? Baik rumor tentang kekuatannya yang menakutkan maupun rumor tentang dirinya sebagai monster. Fleur menaruh teko kopi di atas api dan mendesah. Tapi itu bukan bagian yang paling aneh. Rain meliriknya. Bukan begitu, gadis cantik itu mengangguk, ekspresinya anehnya mirip dengan ekspresi lega. Penguasa bayangan tidak hanya menghancurkan karavan. Entah mengapa, ia menyelamatkan setiap manusia yang menjaganya. Ia membunuh para budak dan peziarah, tetapi membiarkan para prajurit tetap hidup. Senyum halus Tamar sedikit melebar. Apakah kita tidak tahu alasannya? Dia sendiri yang mengatakannya. Itu karena Lady Changing Star telah memintanya untuk berbelas kasih. Dia tampak sangat ceria meskipun mendapat tamparan kepada pasukan Song. Sementara itu, Rain sedikit tercengang. Dia bisa dengan mudah percaya bahwa Lady Nevis telah meminta Saint si prajurit bayaran untuk berbelas kasih. Dia bahkan bisa percaya bahwa Lord of Shadows benar-benar akan mendengarkannya. Namun, menaklukkan begitu banyak prajurit, bukan membunuh mereka, tetapi mengalahkan mereka tanpa merenggut satu nyawa pun. Seberapa mengerikankah kekuatan seseorang untuk mencapai prestasi seperti itu? Ia merasa terganggu sekaligus lega. Lega karena rekan-rekan prajuritnya telah diselamatkan, dan terganggu karena sosok samar penguasa bayangan tampak lebih menakutkan sekarang. Apa yang akan terjadi pada hari di mana musuh memutuskan untuk tidak menahan pedangnya? Rai mengumpat pelan. Sudah kubilang pada kalian semua bahwa dia bajingan yang menakutkan. Pertama kali aku melihatnya, demi Tuhan. Dia berkata, si pemimpi Rai, aku sudah memutuskan untuk tidak membunuhmu. Seolah-olah membunuhku adalah pilihan yang tepat. Kalau bukan karena Lady Nevis, aku mungkin sudah mati saat itu juga. Fleur menatapnya dengan pandangan menghina. Tapi pada akhirnya dia menyelamatkan hidup kita. Tunjukkan rasa terima kasihmu. Rai tersenyum meminta maaf padanya. Tamar menghela napas, mengambil cangkir kopi harum yang ditawarkan Fleur padanya, dan berkata, bagaimanapun, sisa-sisa rombongan masih berada di Right Aram. Mereka masih hidup, tetapi banyak yang terluka, jadi,
tentara mengirim pasukan penyelamat untuk membawa mereka kembali. Kita akan tahu lebih banyak setelah mereka mencapai kamp. Lalu, ekspresinya berubah dan dia melihat sekelilingnya dengan bingung. Tapi, suara apa itu? Rain menggaruk bagian belakang kepalanya, menerima cangkir kopinya sendiri. Suara apa? Aku tidak mendengar apapun. Padahal dia berbohong terang-terangan. Dia mendengarnya. Apa-apaan? Tamar mengerutkan kening. Aku yakin aku mendengar sesuatu. Kedengarannya seperti bersenandung. Budak Bayangan bab 1972, percakapan pribadi. Rain menyeruput kopinya, menyembunyikan wajahnya di balik cangkir timah. Dia pun mendengarnya. Bagaimanapun, dengungan itu berasal dari bayangannya sendiri. Apa yang dilakukan orang bodoh ini? Sambil merasa kesemutan, dia meneguk kopi panas itu dan memaksakan senyum. Baiklah, aku akan jalan-jalan. Maksudku, mengunjungi pemandian. Terima kasih banyak, Fleur, kopinya enak sekali. Dia harus menjauh dari teman-temannya secepat mungkin, kalau gurunya berencana untuk mulai bersiul atau benar-benar menyanyikan sebuah lagu. Rain benar-benar tercengang. Dia selalu sangat berhati-hati saat berada di sekitar orang lain. Apa yang membuatnya melakukan kesalahan konyol seperti itu? Sambil meletakkan cangkirnya, dia berdiri, meregangkan tubuhnya sekali lagi, dan berjalan menjauh dari kelompok tenda kecil mereka. Tunggu, Rani, kamu tidak mau sarapan? Rain melambaikan tangannya dan menjawab Tamar dengan nada riang, nanti saja. Aku tidak terlalu lapar. Kutukan. Dia perlu mencari tempat pribadi untuk berbicara dengan gurunya. Sayangnya, privasi tidak umum di kamp tentara Song yang padat, tetapi dia tahu 1 atau 2 tempat. Faktanya, banyak prajurit yang melakukannya, karena setiap orang butuh privasi dari waktu ke waktu, karena satu dan lain alasan, ada yang polos seperti sekadar ingin menyendiri, ada yang agak lebih cabul. Tempat yang dipilih Rain terletak di belakang gudang besar tempat bahan bangunan disimpan, tidak jauh dari gerbang mimpi yang menjulang tinggi. Sekarang tembok kamp telah dibangun. Dan Ratu ada di sini, membuat penghancurannya menjadi tugas berat bagi makhluk mimpi buruk yang menghuni Godgrave. Sangat sedikit orang yang mengunjungi gudang itu, apalagi berjalan di sekitarnya. Dia tahu tempat ini dengan baik. Sambil meringkuk di ruang sempit antara dinding gudang dan tumpukan rapi lempengan batu yang diturunkan di belakangnya. Dia menyandarkan punggungnya pada salah satu lempengan batu dan memejamkan mata sejenak. Kemudian dia menatap bayangannya dengan marah dan mendesis, "Hei, apa itu tadi?" Bayangannya terdiam beberapa saat. Lalu dia menjawab dengan nada linglung, "Hah, apa itu?" Rain membuka mulutnya, kehilangan kemampuan untuk berbicara sesaat. "Dengung. Kenapa kau bersenandung sebelumnya?" Bayangan kedua muncul dari bayangannya sendiri dan menggaruk bagian belakang kepalanya. "Apakah aku bersenandung?" "Oh, maaf. Mungkin karena suasana hatiku sedang bagus." Dia akhirnya kehilangan apa yang tersisa dari pikirannya. Rain bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, gurunya berubah menjadi manusia, bersandar di dinding gudang di seberangnya. Ia memang tampak dalam suasana hati yang aneh, dengan senyum tipis di bibirnya dan tatapan kosong di matanya. Rain sudah lama tidak melihatnya secara langsung, jadi bertemu langsung dengannya sekali lagi menghangatkan hatinya. Namun, dia mencoba untuk mempertahankan ekspresi tegas. Dia tidak bisa begitu ceroboh lagi. Sementara itu, gurunya menatapnya lama. "Baiklah, karena kita sudah di sini, aku sebenarnya ingin membicarakan sesuatu denganmu." Rain mengangkat sebelah alisnya. "Oh, baiklah, bagus." Dia tersenyum. "Apa, kamu merindukanku?"
Dia mengangkat dagunya sedikit dan menatapnya dengan jijik. Seolah-olah itu bohong. Dia memang sangat merindukannya. Mereka sudah lama tidak bertemu. Gurunya tertawa. Betapa tidak berperasaannya. Jadi, kamu tidak benar-benar ingin melihatku. Dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dan disinilah aku sangat bersemangat untuk menunjukkan kepada kalian semua kenangan indah baru yang telah aku persiapkan untukmu. Mata Rain berbinar. Sambil melangkah maju, dia meraih lengannya dan menatapnya dengan ekspresi penuh pengabdian. Guru, muridmu sangat merindukanmu. Hatiku sangat sakit karena tidak dapat melihatmu sehingga aku tidak dapat tidur sama sekali. Jadi aku hanya menghitung hari dan jam, menemukan penghiburan dalam kenangan tentang betapa baik hati dan menakjubkannya dirimu. Dia menatapnya sejenak, lalu tertawa. Itu lebih baik. Lalu, dia terdiam. Rain menunggu beberapa saat, dan beberapa saat lagi. Akhirnya dia berbicara, Guru, jadi, tentang kenangan itu. Dia menyeringai, tentu. Aku akan memberikannya padamu. Tapi, jangan di sini. Ada hal lain yang perlu kita lakukan, jadi mari kita pergi ke tempat yang lebih pribadi. Rain ingin mengatakan bahwa tidak ada tempat yang lebih terpencil daripada tempat ini di kamp tentara, dan bahwa keluar tanpa diketahui bukanlah hal yang mudah. Tetapi pada saat itu, gurunya terlupakan, dan menariknya bersamanya. Sesaat kemudian, mereka sudah berada di tempat lain, dikelilingi kegelapan dan bau hutan yang lembab dan menyesakkan. Di sekeliling mereka, hutan merah membentang luas. Hidung Rain diserbu oleh bau-bauan yang tak terhitung jumlahnya, dan telinganya diserbu oleh suara-suara yang tak terhitung jumlahnya. Gemerisik dedaunan, dengungan serangga-serangga yang menjijikkan, langkah-langkah kaki predator yang mengerikan di kejauhan. Mereka berada di tengah-tengah hutan, dikelilingi oleh kegelapan. Itu hanya bisa berarti satu hal. Mata Rain membelalak, dan tiba-tiba dia merasa kedinginan. Rambutnya berdiri tegak. Guru, apakah Anda membawa saya ke Hollows? Tentu saja, dia menjaga suaranya tetap berbisik nyaris tak terdengar. Dia hanya mengangguk dengan tenang, seolah-olah hal itu tidak layak disebutkan. Ya, tapi jangan khawatir, tidak ada makhluk mimpi buruk terkutuk di dekat sini. Hanya makhluk agung. Rain bergetar. Dasar bajingan, apa maksudmu? Hanya orang-orang hebat. Sambil menariknya, gurunya berjalan di antara pepohonan kuno dan memasuki tempat terbuka kecil. Di sana, entah bagaimana, Rain melihat sebuah pondok bata yang familiar. Dia terlalu linglung untuk sekadar bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya di Hollows. Kali ini, ia dituntun ke sebuah pintu belakang. Rain cukup yakin bahwa pintu itu tidak ada saat terakhir ia melihat pondok itu. Tapi sekarang, pintu itu benar-benar ada di sana. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan luas yang dipenuhi kegelapan. Dan di tengah kegelapan itu, tergeletak tumpukan barang yang menjulang tinggi. Ada potongan-potongan kereta yang rusak. Tumpukan material mistik yang berharga, karung-karung tepung dan beras, peti-peti anak panah dengan mata panah yang ditempa dari baja sihir, tong-tong berisi cairan yang tidak diketahui, lempengan batu bangunan, dan masih banyak lagi. Ada pula simbol yang sangat familiar yang dibakar di dalam peti kayu itu, lambang klan kerajaan Song. Rain membeku. Sambil mengangkat tangannya yang gemetar, dia menunjuk ke arah tumpukan perbekalan dan bertanya dengan suara kecil, Guru, apa itu? Namun, dia tahu apa itu. Itu adalah karavan perbekalan tentara Song. Apa yang tersisa darinya? Dia melirik perlengkapan itu sebentar lalu mengangkat bahu. Itu, tentu saja perlengkapan yang diperuntukkan bagi pasukan Song. Rain mengangguk. Benar.
Seolah-olah itu menjelaskan sesuatu. Dia kesulitan berbicara sejenak. Tapi apa yang mereka lakukan di sini? Gurunya mendesah. Yah, kupikir akan sangat disayangkan jika semuanya dibakar atau dibuang ke laut abu. Jadi, kuambil alih saja. Oh, tapi jangan beritahu siapapun. Secara resmi, semua perlengkapan ini dihancurkan. Merasa seperti kehilangan akal sehatnya, Rain menarik napas dalam-dalam. Lalu berbisik keras, tapi kenapa kau memilikinya? Itu adalah penguasa bayangan yang menyerang karavan. Bajingan yang menakutkan. Monster yang bahkan Putri Revel tidak dapat dikalahkan. Gurunya menatap Rain dengan ekspresi terkejut. Lalu, dia menggaruk hidungnya. Tunggu, kamu benar-benar tidak tahu apa yang seharusnya dia ketahui? Rain menggelengkan kepalanya tanpa suara. Dia terbatuk, karena aku adalah penguasa bayangan. Melihat ekspresi Rain yang tercengang, gurunya tersenyum ramah. Coba pikirkan, siapapun yang mengaku sebagai penguasa bayangan berarti mengaku sebagai penguasaku. Dan bahkan jika ada orang bodoh yang cukup gila untuk melakukan hal seperti itu, aku mungkin akan mengirim mereka untuk melihat alam bayangan secepatnya, untuk mencegah mereka. Budak Bayangan bab 1973, Aku, Diriku, dan Aku. Untuk beberapa saat, tidak ada apapun selain keheningan di aula gelap itu. Kemudian, terjadi keheningan lagi. Rain menatap gurunya dengan mata terbelalak. Apa yang baru saja dia katakan? Tampaknya dia membayangkan gurunya mengaku sebagai penguasa bayangan. Sang penguasa bayangan, Santo misterius dari Godgrave. Prajurit bayaran jahat yang telah menawarkan pedangnya kepada Raja Keberanian, menghadapi Putri Revel dalam pertempuran di Vanishing Lake, dan menghancurkan karavan pasokan pasukan Song sendirian. Menyelamatkan nyawa 200 prajurit yang terbangun dan terangkat atas perintah Changing Star. Sang penguasa bayangan. Tunggu, sang penguasa bayangan yang telah menyelamatkan nyawa Tamar, Rai, dan Fleur atas perintah Changing Star. Situasinya begitu mengejutkan hingga Rain berusaha keras untuk membentuk satu kesatuan yang utuh, tetapi di balik semua keseriusannya, sebuah kenangan yang sama sekali tidak penting muncul di benaknya, bukannya sesuatu yang penting. Itu adalah salah satu omelan gurunya yang tidak masuk akal. Apakah kamu kenal Putri Nevis? Bintang perubahan dari klan api abadi? Aku hampir menjadi pacarnya. Rain hampir bergoyang. Tidak, tunggu. Ia menatap tajam gurunya, bahkan sempat melupakan kenangan indah yang pernah dijanjikan gurunya itu. Guru, Anda benar-benar penguasa bayangan? Bajingan itu mulai bersenandung lagi, di suatu titik. Mendengarnya, dia menatapnya dan tersenyum. Tentu, sekarang, bisakah kita lanjutkan ke? Rain tidak membiarkannya menyelesaikannya. Tidak, kita sama sekali tidak bisa melanjutkan. Apa? Bagaimana? Maksudku? Mengapa? Tidak, apa maksudmu? Kau adalah penguasa bayangan? Dia ada di kubu pasukan pedang. Saat dia melawan Putri Revel, kau bersamaku. Saat dia menyelamatkan Tamar, kau membantuku melacak sang pemburu. Bagaimana itu masuk akal? Apa? Kau bisa berada di dua tempat pada saat yang sama? Mengikutiku dan sekaligus bertindak sebagai penguasa bayangan? Gurunya menatapnya dengan bingung. Apa? Tentu saja tidak. Rain memberi tanda lega. Syukurlah, itu adalah salah satu kebohongannya yang tidak masuk akal. Namun, dia merayakannya terlalu cepat. Karena gurunya belum selesai berbicara. Saya bisa berada di 7 tempat pada waktu yang sama. Sebenarnya, saya juga seorang Knight Commander of Clan Valor dan Memory Purveyor of the Ivory Island. Oh, dan saya juga mengelola sebuah restoran kecil di Bastion.
Restoran itu cukup populer. Rain baru saja menatapnya dengan ekspresi tercengang. Gurunya menatapnya dengan prihatin dan tersenyum. Apakah kamu ingin duduk? Dia mengangguk perlahan. Ya, sesaat kemudian, bintik-bintik kegelapan berputar di udara dan membentuk sebuah kursi kayu yang megah. Gurunya dengan hati-hati memindahkannya ke belakang Rain, dan Rain duduk di kursi itu. Jadi, gurunya bisa berada di 7 tempat pada waktu yang sama. Dia harus mengulanginya beberapa kali dalam hati supaya makna kata-kata ini dapat meresap. Rain menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Mari kita pikirkan hal ini. Sesuatu seperti itu tidak pernah terdengar, tetapi bukan berarti mustahil. Lagi pula, ada berbagai macam aspek di dunia, dan berbagai macam kekuatan tidak wajar yang dimiliki oleh makhluk mimpi buruk. Segalanya mungkin, sebenarnya itu sangat masuk akal. Dia sudah lama menyadari betapa miripnya gurunya dan penguasa bayangan. Hanya saja dia tidak dapat menyimpulkan bahwa mereka adalah orang yang sama tanpa informasi penting ini. Menganggap bahwa seseorang dapat berada di beberapa tempat pada saat yang sama akan menjadi lompatan logika yang tidak masuk akal. Siapakah yang dapat menduga bahwa sahabat karibnya juga merupakan seorang yang sama sekali asing, seorang suci jahat yang melayani Raja Pedang, tak lain dan tak bukan? Dan apa itu? Apakah dia menyebutkan sesuatu tentang menjalankan restoran di Bastion? Sebuah restoran, entah mengapa, perincian terakhir itu lebih mengguncang pikirannya daripada apa yang telah dikatakannya. Tidak, itu tidak penting saat ini. Rain dengan berat hati menerima kenyataan bahwa gurunya memiliki kekuatan untuk menjalani beberapa kehidupan pada saat yang sama. Namun, dia menurunkan tangannya dan menatapnya guru. Apa-apaan ini? Dia menggaruk bagian belakang kepalanya. Apa yang membuatmu marah kali ini? Mata Rain menyipit. Jika kau benar-benar penguasa bayangan, salah satu jagoan paling menakutkan dari pasukan pedang. Lalu kenapa kau membiarkanku bergabung dengan pasukan Song? Tidakkah kau pikir berada di pihak yang berlawanan dalam perang terkutuk ini bisa menjadi masalah bagi kita? Dia menatapnya dengan ekspresi aneh. Apa maksudmu? Tentu saja. Apa kau lupa bahwa aku mencoba menghalangimu? Tapi tidak, kau hanya harus bersikap bermoral dan benar. Aku tidak bisa hanya duduk di pinggir. Mereka adalah orang-orang yang kukenal, dan merekalah yang akan menderita. Aku tidak bisa mundur dan tidak melakukan apa-apa. Itu kata-katamu. Apa kau tahu seberapa keras aku mengumpat dalam hati saat berbicara tentang bagaimana kau akan bergabung dalam perang? Mata Rain berkedut. Yah, kalau kamu mengatakannya seperti itu. Gurunya mengejek. Tapi aku tidak bisa begitu saja menginjak-injak prinsipmu, jadi aku diam saja. Yah, itu tidak terlalu penting. Siapa bilang kalau kita berada di pihak yang berbeda akan jadi masalah? Aku juga berada di pihak yang berbeda, dan aku tidak khawatir. Mendengar kalimat terakhir itu, Rain merasakan sakit kepala yang hebat. Seolah-olah itu masuk akal, itu terlalu aneh. Bukan hanya gurunya yang menjalani beberapa kehidupan pada saat yang sama, tetapi salah satu inkarnasinya bahkan menjadi jenderal di pasukan lawan. Jenderal yang paling ditakuti dari semuanya. Orang suci jahat yang sama yang baru saja menyerang karavan pasokan Song. Bukti yang memberatkan ada di sini, segunung barang curian. Yang disita, begitu dia menyebutnya, perlengkapan. Dan dia bahkan tidak mengambilnya atas nama pasukan pedang. Dia hanya menimbunnya untuk dirinya sendiri. Matanya bergetar. Guruku, seorang bandit. Dia perampok jalanan yang tidak tahu malu dan keterlaluan. Namun sekali lagi, yang itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Justru sebaliknya,
dia bisa dengan mudah mempercayainya. Kedengarannya persis seperti sesuatu yang akan dilakukan gurunya. Rain menarik napas dalam-dalam. Jadi, gurunya berpura-pura menjadi seorang Saint prajurit bayaran yang disewa oleh Raja Pedang. Dia juga adalah komandan ksatria klan Valor yang agung. Dia juga adalah pemberi memori, apapun artinya, dari Pulau Gading, yang merupakan benteng Changing Star sendiri. Dan dia juga seorang koki utama di Bastion. Benar, butuh waktu baginya untuk menerima kenyataan ini. Seperti yang diharapkan dari dewa yang gelap. Tidak, apakah dia benar-benar dewa yang gelap? Tiba-tiba, Rain menyadari bahwa yang ia ketahui sangat sedikit tentang gurunya, meskipun menghabiskan hampir setiap hari selama 4 tahun terakhir bersamanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatapnya dengan serius. Setelah ragu-ragu sejenak, Rain bertanya, "Guru, siapakah Anda sebenarnya?" Budak Bayangan bab 1974, Waktu yang Hilang. Rain ragu-ragu, mencoba merumuskan pertanyaannya dengan lebih baik. "Maksudku, apakah kau manusia? Roh, sesosok penampakan aneh yang suka memasak, menakuti pasukan besar yang telah bangkit, dan mendidik gadis-gadis muda, dan jangan berani-beraninya kau mengatakan bahwa kau hanyalah bayangan. Apa maksudnya itu?" Gurunya menatapnya beberapa saat. "Yah, bayangan adalah area gelap yang muncul ketika suatu benda menghalangi sumber cahaya." Rain mengepalkan tangannya. "Bukan itu yang aku tanyakan." Dia tertawa, lalu memerintahkan bayangan-bayangan itu bangkit dari lantai dan menampakkan diri di kursi lain yang kelihatannya jauh lebih tidak nyaman. Sambil duduk, gurunya mengangkat bahu. "Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Aku hanya seorang manusia suci." Rain menggelengkan kepalanya penuh semangat. "Tidak, aku pernah bertemu Saint, dan tidak ada Saint manusia sepertimu. Kau tidak pernah tidur, tidak pernah makan, hidup dalam bayang-bayang, dan berkeliling membunuh skinwalker seolah-olah mereka anak-anak. Kau bahkan tahu cara membimbing seseorang menuju kebangkitan tanpa menginfeksi mereka dengan mantra. Dan itu hanya 1/7 dari kalian." Dia ragu-ragu sejenak. Baiklah, aku bukan hanya seorang Saint manusia. Aku cukup istimewa sejauh menyangkut Saint manusia." Sambil bersandar, dia tersenyum. "Sebenarnya, tidak ada orang lain yang sepertiku. Sejauh yang ku tahu, ada 2 manusia transenden lain yang dapat menyaingi kekuatanku. Namun, aku unik bahkan di antara mereka, karena aku bukan lagi pembawa mantra mimpi buruk." Rain berkedip, seorang santo, yang bukan pembawa mantra mimpi buruk. Lagi, bagaimana itu mungkin? Melihat ekspresi bingungnya, gurunya terkekeh. "Ini cerita yang panjang, cerita yang berlangsung selama ribuan tahun, jadi maafkan saya jika saya tidak menjelaskannya secara rinci. Cukuplah untuk mengatakan, saya bertemu dengan teror terkutuk yang sangat menjijikkan di mimpi buruk ketiga saya, dan disinilah saya." Dia ragu sejenak, lalu menambahkan, "Tubuh asliku ada di tempat lain. Tidak seperti inkarnasi ini, tubuhku makan, tidur, dan melakukan semua hal yang biasa dilakukan manusia. Versi diriku yang mengikutimu kemana-mana, adalah salah satu bayanganku. Itulah sebabnya terkadang aku tampak agak aneh, dibandingkan dengan manusia normal." Rain mengamatinya tanpa suara. Jadi begitulah adanya. Dia merasa puas, karena segala sesuatunya akhirnya mulai masuk akal. Namun, anehnya, ia juga merasa sedikit dikhianati. Karena gurunya memiliki kehidupan lain, beberapa di antaranya, sebenarnya, yang tidak diketahuinya. Tiba-tiba, sesuatu terlintas dalam benaknya. "Guru, jika Anda manusia, lalu siapa nama Anda?" Dia terbatuk. "Namaku,
Yah, kalau boleh tahu, namaku Sunles. Tapi orang-orang biasanya memanggilku Suni. Rain menatapnya beberapa saat. Lalu, dia bersandar dan tertawa. Tawanya datang dengan sendirinya, dan meskipun dia telah mencoba, dia gagal menahannya. Oh, maaf. Lucu juga. Soalnya dulu orang-orang biasa memanggilku Raini. Suni dan Rain, mereka pasangan yang serasi, bukan? Tidak, aku tidak bisa memanggil guru seperti itu. Rain merasakan kehangatan aneh menyebar di dadanya setelah akhirnya mengetahui namanya. Namun, pada saat yang sama, sangat aneh, memikirkan memanggil gurunya dengan nama yang biasa dan manusiawi seperti itu. Setidaknya dia bisa membayangkan memanggilnya Sunles, tetapi Suni. Tidak mungkin, sekalipun dia benar-benar manusia, dia tidak pantas diperlakukan seperti manusia. Setelah semua yang telah dia lalui padanya, Rain menghabiskan waktunya dalam diam, mencerna bumi, menghancurkan kenyataan yang menimpanya entah dari mana. Dia adalah penguasa bayangan yang terkutuk. Akhirnya, pikiran lain tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ekspresinya berubah. Kita benar-benar pasangan yang serasi? Sekarang setelah dia tahu tentang banyaknya inkarnasi gurunya, dia bisa mengerti mengapa dia memerintah benteng di Godgrave dan melayani Raja Pedang. Dia juga bisa mengerti mengapa dia menempatkan dirinya dekat dengan Lady Nevis. Dia bahkan bisa mengerti mengapa dia menjalankan restoran. Faktanya, dari semua kehidupan yang disebutkan gurunya, hanya satu yang tidak masuk akal. Yang ini, kehidupan di mana ia mengikuti seorang gadis biasa, mengajarinya cara bertahan hidup dan berkembang di dunia yang mengerikan, dan membimbingnya di jalan kenaikan. Mengapa orang suci yang luar biasa kuat ini, seseorang yang jelas-jelas bertujuan untuk memberikan pengaruh pada jalannya sejarah, membuang-buang waktunya dengannya? Rain bukanlah orang yang istimewa. Dia pekerja keras dan berbakat, ya, tetapi begitu pula banyak orang lainnya. Nyatanya, bukankah pertemuan pertama mereka awalnya aneh? Karena saat itu pun, di toko serba ada tak bernama di NKSC, gurunya sudah tahu namanya. Rain mengangkat kepalanya dan menatapnya tajam. Guru, dia tersenyum tipis. Ya, apakah kamu siap untuk melihat kenangan itu? Aku sudah bekerja keras untuk itu, loh. Biasanya, Rain akan terpesona dengan janji menerima kenangan baru, tetapi hari ini, dia bahkan tidak memikirkannya sedikit pun. Sebaliknya, dia bertanya, mengapa kamu menawarkan diri untuk mengajariku? Dia menatapnya diam-diam selama beberapa saat. Lalu gurunya mengejek. Bukankah sudah kukatakan padamu? Itu karena aku adalah saudaramu yang telah lama hilang. Rain mendesah. Dan sudah kukatakan padamu bahwa aku akan ingat jika punya saudara laki-laki. Dia mengamatinya sejenak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, dia mengangkat bahu acuh tak acuh. Bukankah kamu diadopsi? Rain mengangguk perlahan, tidak tahu apa hubungannya dengan apapun. Tunggu. Gurunya tersenyum. Yah, aku dulu kakakmu. Nah, kamu sudah mendapat izin dariku untuk tidak memanggilku guru, dan mulai memanggilku kakak laki-laki. Rain membeku. Sebelum itu, dia tidak punya ingatan apapun sebelum dia diadopsi. Bagaimanapun, itu terjadi saat dia masih sangat muda, paling banter berusia 3 tahun. Orang tuanya tidak pernah merahasiakan fakta bahwa dia bukan anak kandung mereka, dan tidak pernah memperlakukannya secara berbeda karena hal itu. Itulah sebabnya Rain tidak pernah merasa perlu untuk mengetahui asal-usulnya. Namun, ia akhirnya mencoba mencari tahu. Orang tuanya membantunya, dan ayahnya bahkan ikut campur dalam urusan kantor. Namun, tidak ada yang bisa dipelajari.
Tidak ada basis data terpusat yang kuat yang memuat catatan setiap orang yang tinggal di pinggiran kota. Pada kenyataannya, banyak dari mereka tidak memiliki jejak digital apapun. Mereka bukan warga negara, jadi pemerintah tidak mau membuang-buang tenaga untuk menyimpan catatan mereka. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa kedua orang tua Rain sudah meninggal. Ibunya meninggal terakhir karena sakit, itu pun hanya rumor yang didengar pekerja panti asuhan dari orang yang pernah bekerja di sana sebelumnya. Dan itu saja, dia sedikit kecewa karena tidak belajar apapun, tetapi tidak terlalu banyak. Jadi kenapa Rain merasa seperti dia melupakan sesuatu? Seolah-olah dia baru saja memikirkan hal itu, tetapi pikiran itu lenyap. Sambil menatap gurunya, dia bertanya dengan tenang, "Jika kau benar-benar saudaraku, lalu kemana saja kau selama ini?" "Kemana saja kau selama ini?" Senyumnya sedikit meredup. Anehnya, Rain merasa sulit untuk fokus pada apa yang hendak dikatakannya. Gurunya terdiam beberapa saat, lalu mengalihkan pandangannya. Membusuk di pinggiran kota, pada awalnya. Dan kemudian, "Yah, aku tidak bisa memberitahumu, dan sebaiknya kau tidak bertanya." Rain menatapnya, tertegun. Dia tidak bercanda. Dia memang tidak bercanda sejak awal. Dia merasakan suatu emosi aneh dan tak dapat dijelaskan muncul dalam hatinya. Ia pikir ia tidak pernah peduli dengan keluarga asalnya dan masa lalunya. Namun kini, tampaknya ia salah. Atau mungkin dia hanya lupa melihat pemuda yang duduk di depannya. Lelaki yang akrab, tak tertahankan, aneh, perhatian, kuat, lucu, tidak bisa diandalkan, dan dapat diandalkan yang telah menjadi teman, orang kepercayaan, guru, dan pelindungnya selama 4 tahun terakhir. Rain menarik napas dengan gemetar. Kemudian dia berkata dengan ragu-ragu, "Kak, saudara laki-laki." Budak Bayangan bab 1975, petualangan luar biasa dan perbuatan menakjubkan pemimpi heroik Sunles dan muridnya yang berani Rain, diringkas, volume 8. Sunni tidak berencana untuk mengakui kebenaran ikatan mereka kepada Rain hari ini. Ia hanya ingin menunjukkan padanya hasil rampasan dari penyerbuannya terhadap karavan perbekalan. Sehingga ia dapat menghubungkan titik-titik dan menyadari bahwa gurunya dan penguasa bayangan adalah orang yang sama. Kedua pasukan akan segera bertempur, jadi Sunni menilai sudah saatnya untuk mulai perlahan-lahan mengungkapkan sifat sebenarnya dari perang itu kepada Rain. Bagaimanapun, dia terlibat langsung dalam konflik antara para penguasa, jadi dia harus memberinya kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi penyelesaiannya. Karena resolusi itu tidak akan menjadi apa yang diharapkan orang di kedua belah pihak. Namun, Rain bereaksi dengan cara yang memaksa Sunni untuk mengungkapkan lebih banyak kebenaran daripada yang diinginkannya. Dan meskipun dia bisa menghindari pertanyaan pedih itu meskipun keterbatasan ketat dari flow-nya, setelah memikirkannya sejenak, dia memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin karena apa yang telah terjadi antara dirinya dan Nevis. Sunni telah mengabaikan akal sehatnya dan menyerah untuk menahan diri, sepenuhnya mengabaikan kehati-hatian untuk mengikuti keinginannya secara membabi buta. Dan karena ia telah memperlihatkan satu hambatan, hambatan lainnya tidak lagi tampak masuk akal dan penting. Apa yang harus dia hilangkan? Dia tidak punya apapun. Kak, saudara, mendengar kata itu dari mulut Rain membuat Sunni tersentak. Momen itu sangat emosional. Itu adalah sesuatu yang ingin didengarnya lagi. Sejak mengucapkan selamat tinggal kepada adik perempuannya di panti asuhan kumuh, hampir 2 dekade lalu. Namun, dia tidak bergeming karena ada perasaan kuat, hampir tak tertahankan, yang membengkak di hatinya karena kata-kata itu. Sebaliknya,
dia tersentak karena malu. Rasanya canggung sekali. Sebagian karena Sunny hampir takut tersedak, tetapi sebagian besar karena ia tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit meringis pada saat yang sama. Mendengar Rain memanggilnya saudara setelah 4 tahun terakhir terasa terlalu tidak wajar. Dia terbatuk, berusaha menahan keinginan untuk menyembunyikan wajahnya. Setelah beberapa saat terdiam, Sunny berkata, "Aku menariknya kembali. Kamu bisa terus memanggilku guru." Rain mengamatinya dengan ekspresi hati-hati dan rentan. Untuk sesaat, dia khawatir jawabannya telah mendengarkan perasaannya. Namun kemudian, senyum tipis mengembang di bibirnya. "Kakak," Sunny menggigil. "Lebih buruk lagi, hentikan." Senyum Rain melebar. "Kenapa, kakak?" Helaan napas berat keluar dari bibir Sunny. "Saya belum memikirkan hal ini." Sunny menuntun Rain keluar dari Brilliant Emporium. Keduanya terdiam, tidak yakin bagaimana cara memperlakukan satu sama lain sekarang karena sifat hubungan mereka telah berubah total. Sunny tahu betapa pentingnya ikatan kekeluargaan dengan Rain baginya. Rain adalah satu-satunya keluarga yang tersisa di dunia ini. Selama bertahun-tahun, Rain juga merupakan satu-satunya orang yang ia sayangi di dunia ini. Dan meskipun ada orang lain yang sangat ia sayangi sekarang, Rain tetap memiliki tempat tersendiri di hatinya. Namun mungkin berbeda baginya. Apa arti kata saudara bagi saudara perempuannya? Lagi pula, dia tidak ingat pernah memilikinya sebagai saudara laki-laki. Bagi Rain, orang lain adalah keluarganya, orang-orang yang telah membesarkannya, merawatnya, dan menghujaninya dengan kasih sayang, tidak pernah membiarkannya merasa sendirian atau ditinggalkan. Yang telah bersamanya selama yang dapat dia ingat. Ada kenangan berharga seumur hidup yang dibagikan di antara mereka, tidak seperti antara dia dan Sunny. Mengapa ia mendambakan sesuatu yang tidak pernah ia miliki? Mengapa dia harus merindukan seseorang yang tidak pernah dikenalnya? Jadi, Rain pasti merasa sedikit canggung dan tidak yakin harus berkata apa. Akan tetapi, dia berbicara segera setelah keluar dari Brilliant Emporium. Itu karena Sunny telah menggerakkan Marvelous Mimic saat mereka sedang berbicara di dalam. Setelah menyergap karavan perbekalan, dia melarikan diri dari medan perang secepat yang dia bisa, tanpa menyisakan sedikit pun nyawa. Itu adalah keputusan yang cukup bijaksana, mengingat pertempuran itu terjadi di dalam wilayah Qisong. Jika dia tidak segera pergi, Ratu sendiri bisa saja datang untuk menyambutnya. Hasilnya, Sunny berhasil kembali ke kuil tanpa nama dalam waktu singkat. Ia belum berencana untuk membawa Rain ke sini lagi, tetapi berubah pikiran di tengah-tengah percakapan mereka. Setelah mengusir Mimik dari Hollow di bawah perkemahan perang pasukan Song, ia memanggilnya lagi sebagai penguasa bayangan di dalam bentengnya. Jadi, Rain cukup terkejut melihat ruang bawah tanah yang luas di luar pintu Mimik, bukannya hutan kuno Hollow. Dia memandang sekelilingnya dengan penuh minat. Jadi, ini kuil tanpa nama. Benteng penguasa bayangan? Sunny mengangguk. Ya, Rain menarik napas dalam-dalam. Jadi, kau punya benteng? Ternyata, dia menatapnya dengan pandangan geli. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku melakukannya? Dia bertahan sejenak. Ya, tapi kau selalu berbohong, jadi aku tidak begitu percaya. Maksudku, kau hidup dalam bayanganku selama 4 tahun. Suara Rain perlahan menghilang, seolah dia mulai menyadari sesuatu. Sunny mencibir, "Aku tidak pernah berbohong. Bukankah aku juga pernah mengatakan bahwa aku adalah orang paling jujur di dunia? Bahkan 2 dunia." Mata adiknya perlahan melebar. Dia bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Lelucon tentang menjadi saudaraku ternyata benar. Cerita tentang memerintah kuil kuno ternyata benar.
Tunggu. Jika itu benar, lalu apalagi yang benar? Rain menatapnya dengan ekspresi takut. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan suara kecil, jadi, cerita tentang membunuh versi jahat dirimu sendiri? Sunyi mengangguk. Ya, itu memang terjadi. Dia bajingan yang sangat menyebalkan, menjijikkan, dan tak tertahankan. Selamat tinggal. Rain ragu-ragu. Bagaimana kalau berlayar di sungai waktu yang mengalir di dalam mayat Titan jahat? Dia mengangkat bahu. Tentu, itu mimpi burukku yang ketiga. Matanya bergetar sedikit. Rain menelan ludah, lalu mengambil napas dalam-dalam. Bagaimana kalau berusia 26 tahun, 4 tahun? Dan beberapa ribu tahun pada saat yang sama? Sunyi meliriknya dan tersenyum acuh tak acuh. Sungai waktu, ingat, kau tak akan percaya betapa banyaknya kejahatan yang kualami di sana. Itulah juga alasan mengapa aku berusia 26 tahun meskipun lahir 25 tahun lalu, dan 5 tahun lebih tua darimu meskipun sebelumnya hanya 4 tahun lebih tua darimu. Oh, dan bagian tentang usia 4 tahun, itulah usia inkarnasiku ini. Aku menjadi orang suci selama rantai mimpi buruk. Rain hanya menatapnya diam, tercengang. Seolah-olah semua omong kosong itu masuk akal. Sunyi tersenyum cerah. Aku mengakuinya. Makam Ariel agak membingungkan. Wanita muda itu membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, seolah mencoba memaksakan diri untuk mengajukan pertanyaan berikutnya, tetapi tidak berani. Akhirnya, dia berhasil mengeluarkan, bagaimana kalau menjadi selebriti, pahlawan perang, dan sangat kaya? Sunyi nyengir. Dulu saya pernah menjadi ketiganya. Kalau dipikir-pikir, sekarang saya kembali menjadi ketiganya. Rain menarik napas dalam-dalam, terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan lemah, apakah Anda benar-benar mengenal seseorang yang menjadi orang suci saat masih bayi? Dia mengangkat sebelah alisnya. Dia juga mengingatnya. Tampaknya omelannya cukup berkesan. Tentu, kau juga pernah mendengar tentangnya, sebenarnya. Little Ling, putra Saint Athena. Tentu saja, kau tidak ada di sana saat dia lahir dan tidak memberinya es krim setiap minggu, tidak seperti aku. Oh, dan aku juga satu-satunya alasan dia bertemu suaminya. Rain tetap terdiam lebih lama kali ini. Lalu tiba-tiba berteriak, bagaimana dengan darah iblis kuno yang mengalir di nadimu? Bagaimana dengan melahap tulang dewa yang sama? Bagaimana dengan menguasai sebagian wilayah dewa? Sunyi menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu, lalu berkata dengan rendah hati, semua benar. Rain turun dengan deras. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan suara pelan dan mati rasa, apakah Beastmaster benar-benar memintamu untuk melarikan diri bersamanya? Dia tertawa, yang membuat Rain melotot marah padanya. Saya mungkin harus menguranginya. Ya, secara teknis, dia menawarkan diri untuk melarikan diri dari makhluk mimpi buruk besar bersama-sama, tetapi ada kandidat lain, dan dia memilihku. Kurasa dia menyukaiku, sedikit. Kakaknya memejamkan mata dan terdiam. Namun akhirnya, dia bertanya dengan suara gemetar, apakah Lady Nevis benar-benar pacarmu? Sunyi tersandung. Dia tidak menjawab untuk beberapa saat, lalu terbatuk dan berkata dengan nada netral, jangan panggil dia kakak ipar dulu. Tapi ya, itu benar. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan senyum melamun, sebenarnya, aku ada di kamar tidurnya sekarang. Pada saat berikutnya, Sunyi terkejut mendapati sebuah tinju melayang ke arah wajahnya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.